Bismillahirrahmanirrahim. Ahibati fillah, maka setelah iman yang menjadi syarat utama, keluarga yang ingin dirindukan oleh surga harus menyamakan visi dan misinya. Suami ngobrol sama istrinya, rumah tangga kita mau dibawa kemana? Istri ngomong sama suaminya, "Bang, aku lihat engkau terus numpuk harta. Mobil lagi. Udah berapa mobil di garasi?" Kata saya, "Baru 71. Buat apa? Buat apa 71 mobil? Orang itu memang kehidupan dunia ini permainan. Permainan. Biasanya yang main-main itu siapa? Anak-anak. Anak-anak. Cuma kadang-kadang orang tua sekarang main. Dulu yang main game itu siapa? Sekarang kakek-kakek main game sama. Sahih, Anda melihat. Dulu anak-anak main game kalau biasanya ke mall ya, yang masih masukin apa? Koin tuh. Oh, habis duitnya, habis sudah pulang dia. Sekarang 24 jam main game. Ke toilet. Dulu di toilet itu ada larangan, dilarang merokok. Sekarang dilarang main game. Karena lama dia di toilet kalau main game. Nggak tahu di luar ngantri di sini. Dia lama di situ jamaah. Dunia ini permainan. Anak-anak itu kadang-kala main jual-jualan. Ya, main jual-jualan habis gitu. Ya udah dibuang semuanya. Kalau dulu kita main pakai daun pisang apa ya. Kemudian anak-anak kalau ke pantai bikin apa biasanya? Bikin rumah, bikin benteng, bikin ini, itu bikin dia, Masya Allah. Habis gitu, ditinggalkan air habis. Itulah permainan. Dunia ini permainan. Antum melihat orang paling kaya, main-main dia. Kenapa? Kok bisa Ustaz? Entar lagi mati dia. Ditinggal. Tadi seperti permainan. Dan itu kehidupan dunia. La'ibun walahu. Cuma ada orang-orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan dan ambisinya. Serius dalam urusan dunia. Bersungguh-sungguh dalam urusan dunia. Urusan akhirat enggak. Malah bermain-main urusan akhirat ya. Enggak kajian. Aduh afwan enggak ada waktu. Insya Allah. Kita main bola. Bismillah. Kita bayangin. Untuk yang kajian enggak ada waktu main bola. Bismillah. Ya Allah bismillah. Sudah. Karena itu ada kesan lahu. Lahu itu sesuatu yang membuat kita lalai dari sesuatu yang lebih penting. Lahu. Ya, kadang-kala anak kalau lagi main game dipanggil sama orang tuanya nggak dengar. Nggak dengar aja. Bukan dia nggak mau dengar. Memang dia sedang fokus di sana. Apalagi panggilan adzan, hayya 'alas shalah, nggak dengar. Maka tadi keluarga yang benar-benar ingin dirindukan harus menyamakan visi dan misinya. Kadang-kala memang antum sudah salah memilih istri. Atau sang istri memang sudah salah pilih suami. Ketika dia memilih pasangan hidupnya, dia tidak melihat kepada iman. Dia tidak melihat bahwa ini akan mengantarkan ke surga. Enggak. Makanya sebagian perempuan mengatakan suami ana nggak sholat. Suami ana nggak puasa. Loh antum nemu di mana orang itu? Nggak sholat, nggak puasa. Dijadikan imam. Kira-kira kalau imamnya nggak sholat, nggak puasa, imam ini ngantarkan kemana aja, ya kan neraka nantinya. Lalu setelah berjalan waktu, Ustaz, suami ana nggak pantas jadi imam. Yang nyari siapa dulu kok? Sekarang tanya sama Ustaz gitu kan? Kalau ana yang nyari kan pantas komplain sama ana kan? Apa ini pilihan Ustaz yang nggak benar itu? Ya ini yang milih siapa? Maka tadi orang akan dimintain pertanggungjawaban atas pilihan dia. Kenapa engkau pilih dia? Seorang suami juga kadang-kala salah pilih istri. Dapat istri di mana? Di klub malam, Ustaz. Ada sama. Ketemu di mana sama istri? Car Free Day. Masya Allah. Car Free Day. Anda nggak tahu lah, banyak tempat-tempat ketemu istri tadi. Yang macam-macam.
Tapi ketika antum tujuannya akhirat, antum tahu anak akan cari istri yang bakal menjadi pendidik anak-anak anak. Indonesia ini sekarang krisis apa istilahnya? Fatherless. Sebenarnya fatherless itu dari dulu. Di zaman sahabat fatherless itu terjadi. Tapi para ayah tidak salah pilih istri. Para sahabat itu ketika jihad 6 bulan nggak balik jemaah. 4 bulan nggak ketemu anak, nggak ketemu istri. Tapi mereka nggak salah pilih istri. Jadi anak-anak dididik sama emaknya. Karena dia tahu anak nggak mungkin 24 jam bersama anak-anak. Apalagi kalau dagang. Abu Bakar ketika berdagang menuju ke Syam. Berapa bulan Mekah ke Syam itu 1 bulan berangkat. 1 bulan pulang. Di sananya berapa bulan? Anggap 1 bulan juga di sana. 3 bulan nggak ketemu keluarga sama anak juga. Tapi nggak salah pilih istri. Yang salah bapak ini. Kalau pulang ke rumah, ada di rumah tapi nggak ada. Ibunya tanya, bapak mana? Kata anak, wallahu a'lam. Itu di pojok siapa? Nggak tahu siapa orang itu di pojok. Lagi sibuk dengan handphonenya. Ini yang fatherless yang benar kayak gini. Ada di rumah tapi nggak ada. Tapi ketika dia memang harus merantau ya. Kadangkala sebagian kita itu kepinginlah kerjanya itu dekat rumah ya. Kepingin dia tiap hari pulang ke rumah. Tapi ada yang harus di tambang. Ada yang harus di lautan 2 pekan. Baru 2 pekan balik. Ada yang 1 bulan jemaah. Baru balik. Ada yang 4 bulan baru balik. Ketika istri sama suami ini sama-sama cari akhirat, dia akan paham. Siap bang, engkau fadhol. Cari yang halal bang. Cari yang halal. Aku akan benarkan anak-anakku. Ini yang harus dilakukan. Jadi sejak sebelum menikah sudah dipikirkan. Kalau ingin dirindukan surga. Dan ketika sudah menikah dan tahu salah yang dilakukan. Maka hendaklah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Minta ampun. Karena aku salah pilih pasangan. Bagaimana ketika seorang suami tadi 4 pekan di lautan. 4 pekan di rumah. Istrinya nggak sholat. Yang sholat aja di rumah kadangkala masih harus diingatkan. Kadangkala emak-emak ini Masya Allah. Sebagian emak-emak itu suka bersih-bersih. Udah masuk waktu sholat tetap bersih-bersih ini itu. Sholat tenang. Masih banyak waktunya. Tahu-tahu adzan asar. Astagfirullah. Asar ternyata. Diingatkan. Gimana kalau nih suami pilih istri yang nggak sholat. Kemudian kerjanya jauh. Mau dibawa kemana anak-anaknya? Ini kesalahan seorang ayah ketika memilih pasangan. Maka hendaklah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang seperti ini pulang. Lo kerjaannya di luar, resign antum. Kalau kepingin anak-anak selamat. Kenapa? Tanggung jawab antum tuh bukan hanya memberikan makan. Tapi mendidik. Maka kalau antum sudah memilih istri dengan baik, selesai. Antum pergi kemanapun, aman. Cerita seorang ayah. Kalau nggak salah, seorang tabi'in Abul Aswad Ad-Du'ali. Dia mengatakan kepada anak-anaknya. Ya ngobrol sama anak-anaknya. Ahsantu ilaikum. Sigaran wa kibaran qabla an tuladu. Nah engkau tahu ayah ini berbuat baik sama kalian. Ketika kalian kecil, ketika kalian besar. Dan ketika kalian belum lahir. Kata sang anak, ayah gimana sih? Kalau engkau berbuat baik kepada kita ketika kita kecil, kita kan udah ada. Iya, engkau berbuat baik sama kita. Ketika kita besar, kita melihat dan kita merasakan. Gimana ayah, engkau bisa berbuat baik kepada kita, sedangkan kita belum lahir. Ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku pilihkan buat kalian seorang ibunda yang kalian tidak akan tercela dengannya. Ini jemaah. Jadi sejak awal sudah benar dia milihnya. Maka ketika tidak benar, tadi kalau antum kerjanya jauh, antum resign. Antum harus sering di rumah. Kalau enggak,
boleh jadi istri antum kelayapan, antum nggak tahu. Dan boleh jadi memang antum seperti itu juga. Nah, ada orang-orang yang merasa tenang dengan istri yang seperti itu karena dia memang seperti itu juga. Jadi pernah lihat burung gagak duduk-duduk sama burung merpati, antum lihat? Nah, ana lihat tadi pacaran dia, burung gagak sama merpati, nggak ada. Yang ada burung gagak sama burung gagak, merpati sama merpati, udah. Itu yang harus kita renungkan bersama. Istri-istri Rasul SAW adalah orang-orang pilihan. Ternyata orang-orang pilihan ini pun kadangkala di tengah jalan berubah. Sebagian istri mengeluhkan, anak punya suami itu udah ngaji Ustaz ketika anak nikah sama dia. Gara-gara COVID kemarin, dari dia di PHK, ini itu, dia mulai berhenti datang kajian Ustaz. Nggak lagi ke masjid. Bahkan di rumah sholatnya telat-telat. Nah, ini diperbaiki. Artinya dia nggak salah pilih. Tapi dikasih ujian sama Allah Azza wa Jalla di tengah jalan. Dan kadang-kadang yang membuat orang berubah ekonomi. Makanya kekayaan itu bisa merubah dan kemiskinan juga bisa merubah. Dulu anak punya sohib baik banget Ustaz, Masya Allah. Setelah dia kaya, berubah dia Ustaz. Ketemu anak cuma Assalamualaikum. Sahih cuma. Ketika dia miskin, Masya Allah, duduk bareng, ngobrol. Soft pertama Ustaz, Masya Allah Ustaz. Kaya soft terakhir sender lagi Ustaz. Nah, artinya terjadi perubahan gara-gara kekayaan. Maka di sini tugas suami atau istri ketika pasangan hidupnya berubah, ya dia harus berjuang untuk menyamakan visi dan misi itu kembali. Dulu maunya surga, dulu maunya akhirat. Sekarang tengah jalan gara-gara ada fulus, mulai berpikir kemewahan dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Nah, ayat 28-29. Bismillah. Alhamdulillah. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika, wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu. Istri Nabi pada waktu itu insya Allah sudah 9. Karena kejadian ini kira-kira tahun 9 Hijriah. Allah mengatakan, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau ambisi kalian adalah kehidupan dunia, kemewahan dunia, kelezatan dunia, maka kalian kemari. Aku akan kasih harta kepada kalian. Lalu aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Ketika visi misinya udah gak sama, ya pisah. Tapi setelah ada proses perbaikan. Sebelum Nabi SAW membacakan ayat ini, dan sebelum ayat ini turun juga, Nabi sudah melakukan pisah ranjang sama mereka. Bukan pisah ranjang ya, tapi pisah rumah. Karena jumlah mereka 9. Jadi semuanya ditinggal sama Nabi SAW. Selama 1 bulan. Nabi meninggalkan semua istri. Tidur di tempat lain Nabi SAW. Karena agar mereka para istri ini sadar bahwa suaminya serius. Nggak main-main gitu loh. Ada orang-orang yang dikasih nasihat pakai lisan, tapi tetap nggak mau dengerin. Suruh sholat, nggak sholat. Telat-telat. Ada suaminya aja telat-telat, nggak ada suaminya mungkin nggak sholat dia. Maka akhirnya sang suami melakukan, aku serius loh.
engkau nggak mau sholat, engkau nggak mau nurut sama aku. Ya sudah, pisah ranjang. Nabi SAW bukan istri yang nggak mau sholat. Istrinya pada sholat, pada puasa, Masya Allah. Tapi ada sedikit kecondongan kepada dunia. Ya wajar sih, istri-istri Nabi itu hidupnya susah jemaah. Sedangkan ya sebagian sahabat mulai bisa menikmatin ya sejak tahun ke-7 Hijriah itu mulai perekonomian kota Madinah membaik. Sejak tahun ke-7, sejak penaklukan Khaybar ya. Itu semakin membaik. Maka ketika orang melihat kondisinya kanan kiri kok semua bajunya bagus, ininya bagus, ada keinginan lah di antara mereka. Sedangkan mereka istri-istri Nabi harus menjadi contoh. Maka Nabi SAW membacakan ayat ini. Satu persatu istri dibacakan. Kalau engkau ingin dunia dan perhiasannya, udah kesini nggak apa-apa. Aku kasih harta, kasih pesangon modelnya. Kasih harta, wa usarrihkunna sarahan jamila. Aku akan menceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Nggak bisa dilanjutkan jemaah. Kalau dia inginnya dunia, capek, lelah. Karena memang ambisi dunia ini akan membuat berantakan kehidupan kita. Hati tidak tenang, dada menjadi sesak. Dunia yang dicari. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah. Kalau ambisi kalian, kalau yang kalian inginkan adalah Allah pencipta langit dan bumi ini, Rasulnya, dan kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Allah menyediakan buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar. Maka tadi jemaah, kalau ingin dirindukan oleh surga, ya kita harus menyamakan visi dan misi bersama keluarga kita jemaah. Kemudian ahibati fillah, ada sebuah hadis yang menceritakan tentang wanita-wanita penghuni surga. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian calon penghuni surga? Subhanallah jemaah. Seorang laki-laki, ya ini buat emak-emak ya, dan buat antum juga. Ketika menikah, dia tahu rumah dia adalah tempat ketenangan dan kedamaian. Makanya orang tuh kalau bikin rumah biasanya cari rumah yang tenang gitu loh. Sekarang orang-orang nggak mau lagi punya rumah di pinggir jalan karena bisingnya. Ini itu kadang kala buka rumah, anak main keluar, ditabrak nanti sama orang. Maka mereka berpikir bagaimana punya rumah yang tenang, yang damai. Yang terpenting dari rumah itu adalah isi rumahnya yang memberikan kedamaian dan ketenangan. Suami yang capek lelah di luar, harapannya ketika masuk rumah, dia membuka pintu rumah. Walaupun rumahnya mungkin tidak mewah, tidak bagus, tapi keberadaan istrinya membuat rumah itu jadi mewah. Tatkala istrinya menyambutnya dengan penuh penghormatan dan penghargaan. Tapi kalau suami pulang jam 9 malam ya, udah wajah ngantuk ya, buka pintu rumah, istrinya tanya, kok telat pulangnya? Kata sang suami, ya Allah, anak kepingin sampai rumah ini ditanya mau yang panas atau yang dingin ya. Istri yang mengatakan, bang kok capek bang, fadol bang. Capek dia. Walaupun mungkin ada suami-suami yang ya sebelum pulang ke rumah ngopi dulu sama teman-temannya ini itu. Tapi sambutlah dia. Agar dia betah di rumah. Tidak betah di luar rumah. Seberat apapun pekerjaannya, dia berpikir, aku kalau sampai rumah tenang. Itu yang perlu diciptakan.
agar suasana rumah ini menjadi tenang dan damai, maka ada beberapa kriteria yang harus ada di istri. Itulah istri-istri penghuni surga. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum binisaikum min ahli jannah. Kalian mau gak aku kasih tahu istri-istri kalian? Ya bidadari-bidadari surga. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, al-wadud, al-walud, al-a'udu ala zawjiha. Dia adalah wanita yang penuh cinta dan kasih. Yang kedua, walud, suka banyak anaknya. Ada orang yang memang nggak bisa punya anak. Tapi ada orang yang bisa punya anak tapi nggak mau punya anak. Cukup 2. Kenapa? Capek aku bang. Subhanallah jemaah. Wallah generasi sekarang itu memang generasi apa, strawberry? Hah? Sandwich. Generasi sandwich ya. Tapi sebenarnya generasi sebelumnya, kalau generasi sebelumnya generasi apa disebutnya? Gen Z. Sebelum Gen Z? Milenial. Apalah? Generasi-generasi itu kita melihat memang ya. Generasi-generasi ini tidak lagi tahan banting. Maunya enak dan nyaman. Karena memang orang tua yang mendidik itu kepada mereka. Semuanya dilakukan dengan instan. Masak nasi. Anak ingat, anak SD kadang-kala suruh masak nasi sama ibu. Masak nasi nggak kayak sekarang, rice cooker. Colokin, kasih air, segini. Selesai gitu kan. Selesai. Kita dulu harus ngidupin kompornya. Kompornya itu pakai sumbu. Ingat yang pakai sumbu satu-satu ya. Oh, muter-muter, tunggu dulu baru ambil ininya. Kita udah diajarin. Sekarang udah enggak. Di pesantren kita nyuci sendiri. Sekarang anak-anak pesantren laundry. Oh. Sampai di pesantren pun artinya menyesuaikan. Lulusan pesantren yang dulunya mandiri, yang dulunya tahan banting, sekarang ya udah berkurang gitu loh. Karena memang gaya hidupnya, ya sebagian pesantren ngomong, wah kalau kita wajibkan mereka masak, kita wajibkan mereka nyuci sendiri Ustaz, nggak ada yang daftar pesantren nanti Ustaz. Karena orang tuanya ini hanya menyesuaikan dengan keinginan pasar aja mak. Akhirnya tadi muncul generasi yang lemah. Ada seorang ustadz ya, anak sering jadikan contoh beliau rahimahullah ya. Beliau punya anak 28 dari satu istri. Bayangin kayak apa aja. Ada kawan di Jakarta. Anak dapat kabar kalau bapaknya dia itu satu saudara 25. Anak-anak nggak percaya, bener. Coba Ustaz WA dia, anak WA. Bener, abah antum itu satu keluarga 25. Iya Ustaz. Abana satu keluarga, satu saudara 25 dan nenek anak nggak punya pembantu. Satu ibu 25. Antum bisa bayangin ya. 25 kita kayaknya harus 4 pabriknya Ustaz. 4 pabriknya 228 baru dapatnya. Lah iya. Baru 8 dapatnya. 4 baru dapat 4 dapat 8, 16 lah. Mana 8? Artinya sekarang kalau 6 baru dapat 24, belum bisa mencapai itu 125. Gimana generasi? Dan tanpa pembantu. Jadi ketika anaknya lebih besar, kakaknya ini bantuin adiknya. Terus jadi mereka sudah benar-benar dipersiapkan. Maka tadi Nabi alaihissalam menyebutkan penghuni surga itu, wanita penghuni surga itu walud, suka punya banyak anak. Ketika suaminya ngomong, "Dik, bismillah yuk ya." Kata dia, "Bismillah, yang kau enak," kata dia. Aku yang hamil, aku yang melahirkan, aku yang menyusui. Makanya perempuan itu dijadikan ratu. Karena gaya hidup sekarang perempuan dipekerjakan. Pantas dia ngomong kayak gitu. Oh dia suruh cari duit juga.
Enggak, seharusnya yang cari duit siapa? Suami full. Jadikan istrinya ratu. Yang kerja suami. Tapi enggak sekarang. Makanya zalim. Kok zalim Ustaz? Perempuan yang minta Ustaz. Minta bekerja. Iya. Dia menzalimin diri mereka sendiri. Makanya akhirnya ada banyak kebaikan yang nggak bisa dilakukan. Tadi punya anak nggak bisa. Kenapa? Anak kerja Ustaz. Anak masuk jam sekian. Pulang jam sekian. Sampai rumah ngurusin anak. Ngurusin suami. Besok berangkat kerja lagi. Ya sudah, engkau menzalimin diri sendiri. Al-Wadud, yang penyayang, yang pengasih, yang banyak. Al-A'ud, yang suka kembali kepada suaminya. Al-A'udu ala zawjiha. Sekarang banyak istri itu bukan kembali kepada suami. Kalau ada masalah sedikit kemana? Kabur dari suaminya. Bukan kembali. Allati idza adat au udhiyat. Ini perempuan kalau dia menyakiti suaminya atau dia yang disakitin. Kondisinya dia menyakiti atau dia yang disakitin. Ja'at hatta ta'khuda biyadi zawjiha. Perempuan ini akan datang kepada suaminya sampai dia pegang tangan suaminya. Kemudian dia mengatakan kepada suaminya, wallahi la adzuku ghumdan hatta tardha. Demi Allah aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridha. Ada yang istrinya kayak gitu jamaah? Ada kayaknya Ustaz. Ya mudah-mudahan ada lah jamaah. Ada lah insya Allah. Walaupun mungkin 1001 ya. Tapi ada. Ada. Ini perempuan insya Allah jadi penghuni surga jamaah. Barakallahu fiik. Yang terakhir, kalau ingin dirindukan surga tetap watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita semua punya kekurangan. Nggak ada yang sempurna. Istrimu bukan bidadari dan engkau juga bukan malaikat. Maka perlu di rumah tangga ini untuk saling mengingatkan. Suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, dan yang terakhir watawasau bis sabr. Perlu kesabaran. Lihatlah kepada kelebihan pasangannya, jangan fokus kepada kekurangannya. Karena kalau enggak kita nggak akan sabar. Berapa banyak orang yang kerja di perusahaan sampai hari ini bertahan, bukan karena perusahaan itu baik sama dia. Tapi karena masih ada kebaikan di tempat itu yang bisa dia ambil. Ada manfaat di sana yang bisa dia dapatkan. Maka fokus kepada kebaikan yang bisa didapatkan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah Azza wa Jalla, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kalian benci, boleh jadi yang kalian benci itu Allah jadikan banyak kebaikan di sana. Masya Allah. Bismillah. Ustadz izin tanya. Saat memilih suami, ana pilih karena kesolehannya. Sholatnya baik, ngajinya bagus. Tapi qadarullah, ana baru tahu kalau separuh dari usia pernikahan beliau isi dengan berzina. Berzina. Meski depan ana masih soleh, sekarang katanya sudah taubat. Bagaimana Anda bisa mempercayai bahwa dia masih layak jadi imam Anda dan anak-anak Anda? Allahu Akbar jemaah. Nabi SAW pernah mengatakan bahwa kelak pada hari kiamat ya, akan ada orang-orang ya'ti bihasanatin amthal jibal tihama bidan. Orang itu bawa kebaikan jemaah pada hari kiamat. Seperti gunung Tihamah putih. Lalu Allah menjadikan kebaikan dia debu yang berterbang. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana. Itu dari umat Nabi SAW. Maka para sahabat tanya, siapa mereka ya Rasulullah? Gambarkan kepada kami. Mereka itu siapa? Supaya kita nggak jadi seperti itu, kata dia. Kata Nabi SAW, mereka ya sama seperti kalian.
Bahasanya seperti bahasa kalian, Muslim mereka. Ya'khuduna minal lail kama ta'khud. Mereka juga sholat malam. Seperti kalian sholat malam. Tapi, idza khaulau bimaharimillah intahakuha. Kalau mereka sedang sendirian, sedang tidak terlihat sama manusia, di situ mereka akan melanggar aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Tadi ini suami kelihatannya baik, kelihatannya ngaji, tapi ternyata boleh jadi itu hanya menjadi topeng dia. Dia bukan orang baik. Makanya orang baik itu yang baik hatinya. Ketika dia sendirian dan ketika dia banyak orang, dia tetap menjaga keimanannya. Bukan pura-pura. Kayak kalau mau tahu orang itu jangan di masjid saja. Jangan di tempat kajian. Tapi kita perlu tahu dia bergaul dengan siapa. Di mana tempat dia nongkrong. Ada suami-suami yang punya akun IG, isinya kajian khusus. Tapi kalau dia punya akun satu lagi untuk ngobrol sama cewek-cewek. Ada. Maka hati-hati ibu-ibu kalau punya suami punya banyak akun. Dia. Maka kalau pertanyaannya, apakah orang seperti ini masih bisa dipertahankan untuk menjadi imam? Ya kalau dia taubat dengan taubatan nasuha, mungkin. Ada seorang istri yang datang ke ana sama suaminya. Suaminya mengakui dia berzina. Sang istri mau nerima. Asalkan dia keluar dari tempat kerjanya. Karena memang ada lingkungan yang membuat orang itu jadi berzina. Lingkungannya semua seperti itu, teman-temannya semua berzina. Maka nih orang ketika ketahuan, itu salah satu bentuk penyelamatan Allah untuk rumah tangga dia. Ada orang yang berzina puluhan tahun gak ketahuan sama istrinya. Ini orang sedang diluluh sama Allah. Gak berhenti-berhenti dia berzina. Tapi ketika ketahuan, ini penjagaan Allah buat dia agar dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang yang mengatakan, wallahu zat fulan tu zat puluhan kali berzina gak ketahuan sama istrinya. Ana baru sekali ketahuan. Na'udzubillah. Ya alhamdulillah kau dijaga sama Allah gitu loh. Dijaga itu bentuk penyelamatan Allah buat engkau. Ada orang yang dilepas. Maka tadi kalau suaminya benar-benar kembali kepada Allah. Dengan tadi boleh jadi dia resign. Dan suaminya tadi yang datang ke ana akhirnya resign. Dia tinggalkan pekerjaannya. Kemudian dia membangun rumah tangga. Ya mulai dari nol usaha sendiri. Tapi rumah tangganya terjaga. Daripada punya duit tapi suaminya bawa penyakit. Barakallah. Walhamdulillah.